Halo Sobat Trader, Assalamualaikum. Kembali lagi di channel Joy Trader. Seperti biasa di video kedua 4 November 2024 ini kita akan membahas beberapa saham menarik. Namun sebelum itu kita akan membahas salah satu emiten yang di-request oleh Sobat Trader yang telah ditulis di kolom komentar, yaitu RMKI. RMKI pada perdagangan 4 November 2024 melemah 5,45%. Closing di 520. Secara fundamentologi ada big distribusi, yang keluar CC, BB, INMG, PS, yang masuk SG, XC, PD, AZ, RG, GR. Pada perdagangan 1 November menguat 10%, closing di 550. Baiknya ada di 580, bertahan di 550, kemudian closing di bawah turun. Secara teknikal koreksinya normal dengan volume kecil. Secara fundamentologi terlihat big distribusi, namun ternyata ada asing masuk 500 juta pada perdagangan 4 November 2024, sedangkan pada perdagangan 1 November asing juga ada masuk. Sepertinya mulai menarik karena sudah ada asing yang masuk di RMKI, namun kita juga perlu melihat secara historikalnya RMKI ini memang tidak terus-menerus untuk bisa menguat, apalagi saat ini sudah tertahan di MA 200-nya ya. Jika melihat historikalnya ini naik koreksinya dengan volume yang kecil sebenarnya, namun terus-menerus. Koreksinya dengan volume kecil namun terus-menerus. Begitu pula di sini. Volumenya terlihat kecil namun juga terus-menerus. Maka susah untuk dianalisa apakah memang benar koreksi dari RMKI ini adalah koreksi yang wajar yang disertai dengan volume kecil. Untuk sobat trader yang bertanya terkait RMKI, maka jika memang merasa bahwa emiten ini cukup menarik, silahkan untuk entry, namun diatur sendiri money manajemennya, jangan sampai kemudian terbawa suasana karena kenaikan pada tanggal 1 November cukup tinggi, kemudian ingin coba untuk entry. Sebab kenaikan pada tanggal 1 November ini tidak disertai dengan kenaikan lanjutan. Ya, sesuka hatinya bandar saja ingin masuk. Kalau harganya dinaikkan ya dinaikkan, mau diturunkan diturunkan. Secara teknikal memang tertahan di MA 200. Di bulan-bulan September asing juga masuk, namun setelah asing masuk juga di bawah turun, sehingga masuknya asing pada 2 hari perdagangan terakhir 1 November dan 4 November juga belum membuat yakin kita bahwa harganya akan diangkat, karena jika melihat historikalnya di sini masuknya asing tidak begitu berpengaruh dengan kenaikan harga dari RMKI ya. Masih bandar lokal yang mendominasi di RMKI, sehingga mau ada asing atau tidak ada asing ya terserah bandarnya saja mau menaikkan harga atau menurunkan harga. Maka lebih baik memilih emiten yang lain jika memang tidak mengetahui benar karakter dari RMKI. Kalau memang tetap mau spekulasi buy, cara analisanya adalah support kuatnya ada di 500 ya. Sangat dekat dengan support kuatnya sebenarnya ini. Support kuatnya ada di 500, menjadi penahan sejak 28 Mei 29 Mei di 500. Setelah tertahan naik, kemudian tertahan lagi naik. Saat ini tanggal 31 Oktober tertahan di level harga 500, kemudian tanggal 1 Novembernya naik. Sangat dekat dengan support, closing 4 November 2024 di 520, sangat dekat dengan support. Jika memang ingin spekulasi buy, ini bisa
cukup menarik, melihat support dan last price-nya cukup dekat, maka bisa spekulasi buy di last price untuk kemudian CL jika breakdown dari 500. Jika memang tetap ingin spekulasi buy, strateginya adalah seperti itu. Namun jika memilih emiten yang lain untuk entry daripada entry di RMKE, itu menurut Joy Trader lebih baik. Masih banyak emiten lain yang lebih menarik daripada RMKE, RMK Energi Tbk. Selanjutnya Antam, salah satu emiten yang juga diminta oleh sobat trader yang ada di grup untuk dibahas. Antam hari ini secara fundamentologi ada big akumulasi, menarik karena asing masuk cukup besar, 43 miliar. Koreksi ke 1480 pada perdagangan 4 November 2024. Namun di akhir sesi diangkat closingnya ada di 1525. Pada selama perdagangan tidak terlihat atau memang belum mampu melihat fundamentologi, belum mampu melihat siapa yang masuk, asing atau lokal, sehingga memang masih wait and see untuk Antam. Namun setelah melihat secara fundamentologi, secara foreign flow ternyata ada asing masuk, maka ini menjadi menarik. Yang masuk AK, CC, ZP, BK. Average top buyer-nya ada di 1520. AK ini di 1520. Bisa jadi average-nya AK ini justru juga cukup tinggi. Mengingat di tanggal 1 November asing ada masuk. Tanggal 30 Oktober asing masuk dikit, 29 Oktober asing masuk dikit, 28 ada asing masuk, 25 asing masuk. Asing terus-menerus masuk. Sehingga kemungkinan memang beberapa asing ada di average harga atas. Dan ini tertahan di support 1500 yang sekarang menjadi support kuatnya. Yang sebelumnya adalah resisten yang beberapa kali gagal ditembus. 1450 sampai 1500. Kita buat di 1480. Ya, sekitar sini supportnya ya. 1480. Kurang pas, kita paskan di 1485. Ya, pas. 1485 nih. Resisten yang gagal ditembus, koreksi. Nah, kemudian breakout di akhir September, breakout 30 September, 1 Oktober sudah berada di atas 1495. Bertahan di atas itu, koreksi ke 1480, bawah naik, koreksi bawah ke 1490, di bawah naik. Lalu ini seperti yang kita bahas, membentuk head and shoulder. Head and shoulder, target koreksinya kemungkinan ini sudah tercapai ya. Target koreksinya sudah tercapai, maka bisa kembali melanjutkan kenaikannya. Apalagi saat ini Antam sedang berada di support yang sebelumnya menjadi resisten, sedang berada di atas MA 50 dan sedang terkena support MA 200. Ada 3 support yang menahan koreksi Antam pada perdagangan 4 November 2024. Sehingga wajar jika Antam mengalami penguatan pada perdagangan 4 November 2024 ya. Kalau sobat trader memang memantau secara teknikal supportnya, tadi bisa spekulasi buy di dekat support di 1485, 1490. Sekarang sudah floating profit. Kalau memang belum sempat entry pada perdagangan tadi pagi, maka bisa kita pantau pada perdagangan 5 November 2024. Jika awan sama dengan 0, maka bisa spekulasi buy. Jika di bawah koreksi ke 1490, 1500,
juga bisa untuk spekulasi buy. Average stop buyer-nya ada di 1520 dan ini koreksi dari beberapa waktu yang lalu sempat naik. Dimungkinkan beberapa average buyer ada yang average-nya cukup di atas ya. Asing tanggal 21 Oktober nih. 21 Oktober asing juga masuk nih. Sedangkan harganya sempat diangkat ke 1765. Jadi mungkin ada asing-asing yang average buy-nya ada di harga atas. Sehingga dengan koreksinya saat ini justru bisa dikatakan harganya sudah cukup murah, apalagi dekat dengan support. Maka bagi sobat trader yang tertarik untuk bisa entry di Antam, bisa manfaatkan peluang ini untuk bisa spekulasi buy di dekat-dekat 1500 sampai 1480. Kemungkinan akan bisa melanjutkan uptrendnya. Antam termasuk salah satu emiten yang cukup kuat selama koreksinya IHSG. Ya, selain beberapa emiten-emiten gorengan, Antam yang berasal dari sektor basic industry ini termasuk cukup kuat dibandingkan emiten-emiten yang lain. Selain TINS, ya, TINS juga cukup kuat. Emiten basic industri yang lain ketika IHSG koreksi cukup dalam beberapa hari terakhir ini cukup terpuruk. Contohnya SMGR, INTP. Koreksinya cukup dalam, namun Antam ini cukup kuat. Sehingga kekuatannya Antam selama IHSG merah beberapa hari terakhir juga bisa menjadi dasar kuat kita untuk bisa spekulasi buy di Antam karena dekat dengan support, dan dimungkinkan nanti ketika IHSG sudah kembali rebound menguat, Antam juga bisa ikut menguat. Aneka tambang. Maka bisa dipantau untuk perdagangan 5 November 2024. Big akumulasi dan asing masuk. Kalau aneka tambang ini berbeda dengan RMKI tadi. Asing kalau sudah masuk bisa menjadi pengaruh besar pada pergerakan harga sahamnya. Maka bisa kita pantau karena ada asing masuk dan secara farmakologi cukup menarik, secara teknikal juga cukup menarik. Silahkan di watch untuk Antam. Selanjutnya solusi sinergi digital, Wi-Fi. Terserah mau dibaca seperti apa. Yang jelas, emiten ini cukup menarik. Kenaikan pada perdagangan 4 November disertai dengan volume kecil. Namun, seperti yang Joy tadi bahas pada beberapa waktu sebelumnya bahwa kemungkinan jika Wi-Fi akan melanjutkan uptrendnya, maka dia harus bertahan di MA20-nya. Dan benar, pada perdagangan 31 Oktober, Wi-Fi tertahan di MA20-nya. Kemudian pada perdagangan 4 November 2024 juga kembali tertahan di MA20-nya, kemudian di bawah naik. Nah, volume pada perdagangan 31 Oktober ini cukup besar karena pada saat itu sellernya cukup kuat, kemudian dilawan oleh buyer yang juga cukup kuat. Pada perdagangan 1 November memang sempat diangkat naik, open high ya, opennya di 398, high-nya di 400, di markup di awal sesi karena sentimen laporan keuangan kuartal 3-nya. Nah, kemudian di bawah koreksi lagi pada perdagangan 4 November. Koreksinya sampai MA20, hampir sampai MA20. Koreksinya hanya sampai ke 358, namun kemudian diangkat closing di 380. Naik 0,53% karena open di harga 378. Jika melihat candle pada perdagangan 4 November ini menarik, menunjukkan bahwa koreksi dari Wi-Fi sudah tertahan dan akan siap melanjutkan kenaikannya.
untuk WIFI. Satu candle hijau ini saja bagi joy trader sudah menarik. Untuk WIFI bisa kembali menguat menuju ke 390 menuju ke 400. 400 menjadi resist yang beberapa kali gagal ditembus. Di sini gagal ditembus, di 1 November juga gagal ditembus. Resist terjauhnya ada di 450. Koreksinya sudah sejak 23 Oktober ya. Koreksinya 22 Oktober ini bahkan di markup kemudian untuk jualan. 22 Oktober sudah koreksi cukup dalam, RSI sudah oversold, sudah waktunya WIFI solusi sinergi digital untuk bisa melanjutkan kenaikannya. Secara teknikal seperti itu, secara fundamentologi memang terlihat netral, namun terlihat asing jualannya semakin menipis. Pada 4 November asing jualannya hanya tinggal 200-an juta. Secara fundamentologi EP, YB, XL, AK, PD keluar ya. XL, PD ini keluar, yang masuk KI, XA, BK, CC, GR. Secara broker summary cukup menarik. Semoga benar analisa joy trader bahwa WIFI akan bisa melanjutkan kenaikannya pada perdagangan 5 November 2024. Mari kita pantau bersama-sama pada perdagangan esok hari. Coba kita lihat cara time frame 1 jam. Cara time frame 1 jam ini akan membentuk double bottom ya. Koreksi sejak tanggal berapa tadi? 22 Oktoberan ya. Ya, 22 Oktober. Koreksi sejak tanggal 22 Oktober menunjukkan bahwa WIFI downtrend secara time frame 1 jam. Nah, sudah breakdown EMA 20, breakdown EMA 50. EMA 20, golden cross EMA 50, dead cross EMA 50. Maaf. Dan di sini ada potensi membentuk double bottom. Jika berhasil breakout di sini 390 ya. 390 pas di EMA 50 time frame 1 jam. Jika berhasil breakout di 390 dan bertahan di 390, terkonfirmasi double bottom breakout, potensi bisa melanjutkan kenaikannya ke 400 ke 410. Ya, mari kita pantau WIFI untuk beberapa waktu ke depan. Semoga analisa joy trader kembali sesuai dengan pergerakan bandar. Average stop buyer pada perdagangan 4 November 377, 369, 369. Yang paling atas top bayarnya cukup tipis dengan last price, kalau yang bawah ini cukup jauh ya. Berarti memang XA BK ini beli di sekitar harga 350, 360. Mereka yang nampung buangan atau mereka yang harga di bawah kemudian harganya naik. Cukup bawah dapat harganya XA dan BK. Bisa dipantau WIFI untuk perdagangan esok hari 5 November 2024. Selanjutnya Raja. Raja ini cukup menarik. Selama perdagangan masih berlangsung, karena tidak dapat melihat foreign flow dan fundamentologi, secara teknikal memang terlihat buangan besar ya, terlihat buangan besar dan berpotensi akan melanjutkan koreksinya. Sebab breakdown dari EMA 20 koreksi, mencoba breakout EMA 20 gagal, kemudian koreksi. Nah, penentuannya pada perdagangan esok hari 5 November 2024. Jika pada perdagangan 5 November 2024 Raja bertahan di support 1630 sampai 1640 kemudian menguat, maka ada potensi Raja untuk bisa kembali usaha breakout di EMA 20 sekitar 1810-an. Yang menjadi menarik adalah pada perdagangan 4 November 2024 asing masuk cukup besar 13 miliar. Secara fundamentologi memang big distribusi, yang keluar CC, OD, AK, NI, yang masuk DP, CP, YP, MU, ZP ya. Asing masuk. Average stop bar-nya ada di 1700
nyangkut, bahkan top buyer-nya ada di 1700, closingnya ada di 1650. Nih, top buyer-nya ada di 1700, 1697, 1716. Sebenarnya ini masih uptrend karena memang masih berada di atas MA50. Namun karena kenaikannya yang cepat, ya, kenaikannya yang cepat sekali, sehingga jarak dengan MA50-nya cukup jauh. Maka karena sudah breakdown dari 520, potensinya ya ke support sini dan melanjutkan ke MA50 jika breakdown dari 1630. Maka besok perdagangan 5 November ini menjadi penentuan. Apakah Raja akan breakdown dari 1630 atau tertahan di 1630 kemudian menguat, bahkan menguat kembali, berhasil breakout di MA20-nya. Jika berhasil breakout di MA20 1800 seperti halnya WiFi, maka ini akan membentuk double bottom. Akan membentuk double bottom yang kemungkinan akan melanjutkan uptrendnya, bisa kembali ke 1900, bisa kembali ke 2000. Secara teknikal analisanya seperti itu. Maka bisa dipantau untuk perdagangan esok hari 5 November 2024. Bagi sobat trader yang punya di harga atas sekitar 1800, 1790, kita pantau ketat pada perdagangan 5 November 2024. Jika open sama dengan high, lebih baik langsung batasi resiko, amankan modal. Namun tentu dipantau-pantau dulu apakah memang benar-benar breakdown dari 1630 ataukah hanya false break. Bisa jadi dibawa turun kemudian diangkat. Nah, maka keputusan untuk amankan modalnya diatur masing-masing. Yang jelas kalau open sama dengan high pasti turun. Apakah tetap akan turun terus atau turun sementara kemudian naik seperti di SNG tadi pagi, atau open sama dengan low. Kalau open sama dengan low kemungkinan akan naik. Nah, jika open sama dengan low bisa dimanfaatkan untuk fresh down kalau punya di harga atas. Jika open sama dengan low bisa dimanfaatkan untuk spekulasi average down. Kalau yang belum punya bisa spekulasi buy. Harapannya naik ke 1700-an menuju ke average top buyer pada perdagangan 4 November 2024. Menarik untuk Raja pada perdagangan esok hari menjadi penentuannya. Selanjutnya SCMA yang secara fundamentologi ada big akumulasi meskipun asing jualan 4,67 miliar, yang keluar MG, AK, BK, DR, yang masuk YP, BB, OD, XL, XC. Big akumulasi, namun sepertinya yang masuk beberapa ada yang retail. Meskipun begitu, secara teknikal ini sudah sangat dekat dengan support ya. Tertahan di support 126 pas di MA50-nya, masih belum berhasil breakout MA200, maka koreksi, bahkan koreksinya dengan volume besar. Kenaikan 31 Oktober dengan volume kecil, koreksinya dengan volume besar. Menjadi menarik karena dekat dengan support disertai dengan adanya big akumulasi. Maka bisa dipantau untuk SMA pada perdagangan esok hari 5 November 2024. Support kuatnya ada di 126 dan memang sudah terbukti tanggal 4 November tertahan di support 126 kemudian naik, closing ada di 130. Jika besok koreksi ke dekat-dekat support 126 bisa spekulasi buy. RSI sudah oversold sehingga tinggal menunggu waktu saja kemudian harganya akan diangkat. Koreksi 2 hari terakhir memang karena tertahan di MA 200-nya. Namun karena big akumulasi sepertinya memang bandarnya ingin akumulasi di harga bawah sebelum nanti harganya akan dinaikkan. Seperti di beberapa waktu yang lalu ketika konsolidasi di sekitar sini cukup lama ya, bahkan foreign masuk terus-menerus ini.
cukup lama konsolidasi di sini, foreign, bandar mengumpulkan diri ke bawah, sebelum kemudian diangkat ke atas. Sampai kemudian jualan di 23 Oktober terus jualan asing jualan. Nah, bisa jadi konsolidasi di sekitar 130 ini juga akan lama seperti ini. Bisa jadi. Namun ya kita pantau-pantau lagi apakah akan selama ini atau tidak. Namun kalau untuk SMA jika memang konsolidasinya lama seperti ini tidak apa-apa, bisa bersabarkan saja. Yang jelas kita tahu money management, jika memang masih ada modal ya bisa kita manfaatkan untuk entry yang lain, jangan all in di satu saham saja. Kalau memang di bawah turun justru bisa tambah CL-nya 2% dari 126, atau kalau mau langsung CL jika 126 jebol ya sudah cukup pas, karena ini berapa kali tertahan di 126 ya. Tertahan 126, pas di EMA 50 126, maka cukup menarik untuk perdagangan esok hari SMA. Bisa untuk akumulasi pelan-pelan, kecuali jika besok open sama dengan no, bisa spekulasi buy untuk SCMA. Average stop nya ada di 129, 128, sekitaran situ. Tidak begitu jauh. Selanjutnya yang menarik pada perdagangan 4 November untuk bisa kita spekulasi buy di 5 November adalah DKFT. Secara bendermologi ada small akumulasi yang keluar PD AZ XL YB yang masuk KK YP AK TP. Hari ini 4 November 2024 sempat menguat ke 226. Sempat menguat ke 226, namun closingnya dibawa turun di 214. Sama dengan last price tanggal 1 November. Yang menjadi menarik dari DKFT adalah asing 3 hari terakhir masuk. 31 Oktober asing masuk saat auto reject atas ini. Asing masuk. Kemudian tanggal 1 November saat harganya diangkat ke atas, open gap up. Ini juga open gap up, membentuk candle shooting star. Asing juga masuk. Nah, dengan candle shooting star sini, trader kira langsung akan dibawa turun. Ternyata sempat dibawa naik lagi pada perdagangan 4 November. Dibawa naik untuk jualan. Supportnya memang cukup jauh. Support psikologis ada di 200. Maka ini bisa menjadi watchlist. Jika memang ada koreksi-koreksi lanjutan ke 200, nanti kita bisa coba spekulasi buy di DKFT. Apalagi jika memang asing terus-menerus masuk di DKFT. Akan menjadi semakin menarik jika memang asing terus-menerus masuk. Maka bisa jadi kenaikan DKFT akan terus-menerus berlanjut. Salah satu emiten dari basic industry yang cukup kuat. Sudah jelas uptrend, berada di atas 520, berada di atas 550, berada di atas MA 200. Jika melihat secara time frame 1 jam, pas di MA 20 saat ini. Pas di MA 20, jika memang patokannya adalah time frame 1 jam, bisa jadi DKFT akan bisa melakukan kenaikannya. Namun yang lebih biasa kita pakai ya time frame daily. Namun time frame daily-nya ya MA 20-nya cukup jauh. Sehingga perlu sabar-sabar dulu. Kita pantau-pantau lagi. Jika sudah terbukti bahwa DKFT mampu tertahan di support tertentu, tertahan koreksinya, maka bisa kita coba spekulasi buy. Asing hari ini masuk lumayan 3,5 miliar. Bisa kita pantau untuk Central Omega Resources pada perdagangan 5 November 2024. Selanjutnya PNLF. Hari ini melemah namun tertahan. Sempat koreksi ke 450, low-nya ada di 450. Namun kemudian closing-nya ada di 462.
Sesuai pembahasan JTrader pada beberapa waktu yang lalu terkait sektor finance bahwa PNLF ini akan menjadi menarik ketika memang sudah dekat dengan EMA 20-nya. Dan pada perdagangan 4 November ini PNLF pas menyentuh EMA 20. EMA 20-nya ada di 460. Di bawah turun ke 450. Tadi di channel kita infokan PNLF. Hanya kita berikan kode saja. Sobat trader yang tahu kode-kode dari JTrader coba spekulasi buy di 450. Beberapa ada yang dapat di 450. Sudah floating profit. Nah, lalu kita infokan karena jika memang berada di atas 460 masih bisa di hold. Jika closingnya di atas 460 masih bisa di hold. Jadi harusnya sobat trader masih hold PNLF ya. Masih menginap cukup bagus. Candlenya juga cukup menarik. Secara fundamental memang netral. Namun seperti beberapa waktu yang lalu asing kembali masuk. Pada perdagangan 4 November asing masuk 400-an juta. RSI-nya sudah hampir oversold, sebentar lagi sudah hampir oversold. Kemungkinan akan bisa melanjutkan kenaikannya untuk PNLF. Karena memang perlu konsolidasi dulu menyentuh EMA 20-nya seperti yang terjadi beberapa waktu yang lalu. Kena EMA 20, naik, kena EMA 20, naik. Nah, ini kena EMA 20, kemungkinan akan konsolidasi. Ya, konsolidasi sebentar, lalu naik kembali ke 490. Semoga bisa segera breakout ke MA, ke resistance psikologis di 500 yang sempat coba ditembus namun gagal. Masih menarik untuk PNLF pada perdagangan esok hari. Jika sobat trader yang belum sempat entry tadi pagi di bawah 460, kita pantau pada perdagangan 5 November 2024. Jika open low bisa spekulasi buy. PNLF cukup patuh. Kalau open low biasanya dia pasti naik. Bagi sobat trader yang sudah punya sekitar 450 atau di bawah 460 namun baru masuk sedikit, jika besok open low bisa average up. Bisa average up, targetnya ada di resist terdekat 472 di previous high. Jika berhasil bertahan di atas previous high, berhasil bertahan di atas 472 ya, berhasil bertahan di atas 472, bisa di hold kembali. Ini cukup menarik jika untuk kita inapkan, karena terkadang kenaikannya juga cukup cepat, koreksinya juga cukup cepat. Pasang trailing stop saja untuk bisa manfaatkan take profit di harga yang tinggi. Selanjutnya, emiten yang menarik yang sedang berada di support adalah SSIA. Secara fundamental dan foreign flow memang kurang menarik karena fundamentalnya netral, asingnya juga jualan cukup besar pada perdagangan November 2024, 13 miliar. Yang keluar BK, ZB, DP, CC, AK, DR yang masuk NI, DX, YU, XA, AG, AI, YP. Secara fundamental netral, asing keluar, namun ini tertahan di support 1110. Lalu pada perdagangan 4 November di 1110 ya. Sempat koreksi ke 1110. Kemudian closingnya di bawah naik di 1130. Melihat historikalnya pada 8 Oktober koreksi ke 1130. Kemudian 9 Oktober koreksi ke 1120, langsung diangkat naik bahkan closing hijau. Sehingga kemungkinan untuk SSIA ini sangat besar peluangnya bisa tertahan di supportnya. Secara teknikal memang EMA 20-nya sudah dead cross dengan EMA 50 ya. Koreksinya dari kenaikan sebelumnya cukup dalam. Harganya sempat di 1480, kemudian koreksi cukup dalam, naik, koreksi lagi. Nah, koreksi saat ini pas dekat dengan support di sekitar 1110. Jika
ingin spekulasi buy seperti biasa, kita pantau. Jika awan holding low maka bisa spekulasi buy. Volume terlihat memang cukup besar, namun volume yang cukup besar ini tidak hanya volume seller, namun memang ada yang nampung ya. Ada yang nampung NI, DX, YU, XA. Tidak serta-merta buangan begitu saja, namun ini ada yang nampung. Sehingga jika memang yang nampung ini mempunyai kekuatan yang besar, maka akan bertahan di support dan kemudian bisa kembali rebound untuk Surya Semesta Enter Nusa. Secara time frame MA 200, secara time frame besar masih uptrend ya. Masih uptrend sehingga cukup menarik untuk SSIA. 1110 ini menjadi support kuat karena sempat sideways di bawah area situ, area sekitar 1100 1110. Kemudian harganya diangkat cukup cepat, breakout dengan volume besar, dan volumenya juga masih besar. Kalau di beberapa waktu yang lalu nih volumenya makin mengecil, makin kering. Nah, ketika sudah makin kering seperti ini, sudah tidak menarik lagi. Ini nanti volume masih besar, masih akan ada potensi pantulan. Tidak selamanya turun terus, kecuali memang ada sentimen-sentimen tertentu. Kecuali juga jika memang breakdown. Meskipun breakdown pun nanti akan ada kenaikan. Nah, tinggal kita pantau apakah memang kenaikannya ada pada tanggal 5 November atau 6 November yang kenaikannya tetap berada di atas support 1110, atau kenaikannya setelah breakdown dari 1110. Jika kenaikannya masih berada di atas 1110, maka kita bisa spekulasi buy. Berarti SSIA tertahan di supportnya dan berpotensi membentuk swing low, bisa naik setidaknya ke 1200. Jika memang dia hanya pantauan saat, maka harapannya bisa naik ke 1190, 1200. Meskipun nanti akan ada turunan lagi, tidak apa-apa. Kita manfaatkan pantulannya itu sesaat untuk kemudian nanti bisa take profit di area sekitar 1180 sampai 1200 ya. Bisa kita take profit di situ untuk manfaatkan pantulannya sesaat dari SSIA. Akan lebih baik lagi jika nanti berhasil breakout di 1260. Nah, bisa uptrend lagi. Memang akan lebih baik lagi. Namun kemungkinan memang ini akan sideways di area sekitar sini. Harapannya seperti itu sehingga kita bisa spekulasi buy ketika memang dekat supportnya saat ini. Selanjutnya data secara bandarmologi memang ada big distribusi yang keluar CP, CC, XA, GR yang masuk YP, MGAI, TP. Secara teknikal sedang berada di support kuatnya 580. Seperti halnya Raja, maka ini akan menjadi penentuan untuk data. Pada perdagangan 5 November 2024 akan menjadi penentuan untuk Remala Abadi TBK. Volume pada perdagangan 4 November koreksi cukup besar, tampak cukup besar. Asing keluar 200-an juta, namun beberapa hari sebelumnya ada asing masuk terus-menerus sejak 28 Oktober sampai 1 November. Ada asing masuk tipis. Jika pada perdagangan 5 November 2024 data tertahan di support 580 dan kemudian bisa melanjutkan kenaikannya, maka akan cukup menarik untuk data. Apalagi laporan keuangan kuartal 3-nya masih belum keluar. Harapannya nanti akan keluar dengan positif sehingga data bisa terkena sentimen laporan keuangan dan bisa melanjutkan kenaikannya. Kurang lebih untuk data secara teknikal masih menarik karena pada perdagangan 4 November ada perlawanan dari buyer. Low-nya di 560 ya.
sempat koreksi ke 560, namun ada perlawanan dari buyer sehingga closingnya di bawah naik pas sekali di supportnya 580. Ini sudah kita gambar beberapa waktu yang lalu, bahkan di tracing plan yang sudah kita buat juga supportnya pas di 580. Menahan beberapa kali koreksi dari data. 28 November tertahan 580, 30 Oktober tertahan 580, maka perdagangan 5 November 2024 menjadi penentuan untuk data. Jika breakdown dari 580 sampai closing, berarti batasi resiko, amankan modal, karena supportnya akan semakin jauh, ya, penurunannya akan semakin dalam jika tidak segera cut loss kalau breakdown 580 sampai akhir sesi. Maka untuk CL-nya harus tunggu akhir sesi. Sebenarnya jika memang open sama dengan high, pada perdagangan 5 November bisa coba untuk segera CL, amankan modal. Kalaupun nanti di bawah naik, ya nanti kita cari entry point lagi. Lebih aman dengan strategi seperti itu. Daripada nunggu closing, di bawah turun ke 560 tidak segera CL. Makin di bawah turun ke 550 tidak segera CL. Makin di bawah turun ke 530 tidak segera CL. Nunggu closing. Karena nunggu closing. Justru strategi open low, open high kita bisa manfaatkan untuk pembatasan risiko, juga bisa memanfaatkan untuk segera entry di harga murah. Maka di awal sesi kita harus memilih emiten tertentu yang memang ingin kita pantau ketat, ya. Apakah emiten itu yang memang berada di dekat support dan area penentuan, apakah akan bertahan atau akan breakdown, atau juga untuk bisa entry di emiten-emiten yang secara bandermologi menarik seperti Antam tadi, untuk kita pantau open low atau open high-nya. Nah, strateginya seperti itu. Maka baiknya memang watchlist-nya tidak begitu banyak, sehingga watchlist dari Joy Trader yang kita share itu ya dipilih salah satu saja, jangan semuanya, atau salah beberapa. Tidak perlu semuanya. Kita memang sediakan banyak sesuai dengan profil resiko masing-masing. Kalau yang mau high risk ya silahkan pilih yang high risk, yang mau santai ya silahkan pilih yang santai, yang mau siap digoreng ya silahkan pilih yang siap digoreng. Itu beberapa pembahasan pada video kali ini. Silahkan tulis di kolom komentar apabila ada emiten yang ingin dibahas oleh Joy Trader. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum.